sini guru produktif keperawatan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah anatomi fisiologi untuk kelas 10 asisten keperawatan. Untuk pembahasan kali ini saya akan mengajarkan tentang istilah-istilah anatomi fisiologi tubuh manusia. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengenalan anatomi fisiologi tubuh manusia. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian anatomi fisiologi. Yang kedua adalah pembagian bidang anatomi tubuh. Yang ketiga, pembagian posisi anatomi tubuh. Serta yang terakhir adalah gerakan anatomi tubuh. Untuk pembahasan yang pertama, tentang pengertian anatomi fisiologi. Apa sih anatomi fisiologi itu? Di sini ada berbagai macam kata-kata. Ada kata ana, ada tomi, ada visi, serta logi. Nah, dari pengertian ana, ini adalah susunan atau bagian. Kemudian pengertian dari tomi itu sendiri adalah potongan atau irisan. Kemudian ada visi, diambil dari bahasa Latin, yang artinya adalah fungsi atau cara kerja. Jadi kalau ada yang lupa, visi itu adalah fungsi, hampir sama kata-katanya. Visi, fungsi. Kemudian ada logi, sama diambil dari bahasa Latin, dari kata-kata logos yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya digabung, anatomi fisiologi, nggak usah ribet, nggak usah terlalu dihafalkan yang terlalu panjang. Nah, kita ambil dari pengertian yang tadi. Ada bagian atau susunan, ada irisan atau potongan, ada fungsi atau cara kerja, sedangkan logi adalah ilmu pengetahuan. Jadi sama seperti kata-kata biologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain, arti kata logi itu dimaksudkan di bagian depan. Ya, seperti anatomi fisiologi. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan bagian tubuh manusia serta bagaimana cara kerja bagian tubuh tersebut atau fungsinya. Untuk pembahasan yang kedua adalah pembagian bidang anatomi tubuh. Yang saya maksudkan di sini adalah bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Terbagi ada 3 bagian. Yang pertama ada sagittal, ada bidang sagittal. Yang kedua adalah bidang koronal atau bidang frontal. Kemudian yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversal. Nah, seperti gambar yang akan saya tampilkan di sebelah saya, bidang sagittal itu adalah bidang yang membagi antara tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Sedangkan bidang yang kedua atau bidang koronal atau bidang istilah lainnya adalah bidang frontal. Front artinya depan, berarti dia membagi tubuh antara, kalau dibagi dia menjadi samping, membagi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Untuk bidang yang ketiga adalah bidang horizontal atau bidang transversal. Sama seperti kata-katanya, horizontal adalah mendatar. Jadi pembagian tubuh tersebut berada di bagian tengah, membagi antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Saya ulangi lagi, ada 3 bagian pada bidang anatomi tubuh manusia. Yang pertama ada bidang sagittal, yang kedua ada bidang koronal atau frontal, yang ketiga ada bidang transversal atau horizontal. Sagittal, saya ingatkan kembali, sagittal membelah tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Sedangkan bidang koronal atau frontal, ingat ya, front artinya depan, berarti membagi tubuh bagian depan dan bagian belakang. Bidang yang ketiga adalah bidang transversal atau horizontal. Jadi dia di tengah, jadi membagi tubuh antara bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pembagian posisi anatomi tubuh manusia. Di sini ada 6. Yang pertama itu adalah superior dan inferior. Saya munculkan gambar di sebelah. Superior artinya atas, sedangkan inferior artinya bagian bawah. Nah, ya, sudah kita dapatkan kata-kata yang pertama adalah superior. Yang kedua adalah inferior. Jadi ini berlawanan ya. Super, kalau lupa kamu ingat-ingat, super itu ada di atas. Jadi superior, kemudian lawannya adalah inferior. Untuk kata yang kedua adalah anterior dan posterior.
dari anterior itu adalah bagian depan. Kemudian artinya posterior, pos berarti dia akhir atau bagian belakang, ya. Kemudian untuk pembagian posisi yang ketiga adalah bagian superficial dan profunda. Yang dimaksudkan dari superficial dan lawannya profunda adalah superficial itu artinya mendekati permukaan. Kemudian lawannya profunda berarti dia menjauhi permukaan. Saya berikan contoh di sini seperti lapisan kulit tubuh manusia. Yang mendekati permukaan berarti yang paling atas atau yang paling luar itu contohnya adalah kulit. Sedangkan profunda itu adalah yang menjauhi dari permukaan tersebut, berarti area yang paling dalam. Yang di sini kita bisa lihat adalah bagian tulang yang berada di jauh dari permukaan, ya. Bisa dilihat di contoh di sebelah saya. Untuk pembahasan yang keempat yaitu medial dan lateral. Artinya median artinya garis bagian sumbu tubuh, ya. Sedangkan medial berarti area yang mendekati sumbu tubuh. Ini ibaratnya saya gambarkan tubuh manusia, ya. Area yang mendekati berarti area yang mendekati garis sumbu, ya. Kemudian artinya yang lateral adalah area yang atau luar, ya, bagian luar tubuh, ya. Ada saya munculkan gambar di samping. Medial dan lateral itu kalau medial dia mendekati garis tubuh, kemudian yang lateral dia menjauhi garis tubuh. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu proksimal dan distal. Ini hampir sama dengan medial dan lateral, ya. Proksimal itu area yang mendekati bagian tubuh, distal juga area yang menjauhi garis tubuh. Saya berikan contoh di sini adalah tangan saya, ya. Tangan saya area bahu itu adalah area bidang proksimal. Dia yang mendekati garis tubuh. Sedangkan area yang distal itu adalah telapak tangan saya karena dia area yang menjauhi dari garis tubuh. Untuk pembahasan yang terakhir di bidang posisi adalah kranial dan kaudal. Yang dimaksud kranial itu adalah bagian dari kepala, sedangkan area kaudal itu adalah bagian ekor. Untuk manusia bukan area kaki, tetapi tulang ekor manusia berada di tulang duduk. Untuk pembahasan yang terakhir adalah gerakan anatomi tubuh. Di sini ada 6 gerakan yang akan saya jelaskan, kemudian 6 ini berlawanan arah. Jadi akan saya kenalkan ada 12 gerakan. Gerakan yang pertama adalah fleksi, kemudian gerakan lawannya adalah ekstensi. Bisa dilihat di gambar sebelah, akan saya berikan contoh juga. Jadi pengertian dari fleksi itu sendiri seperti ada kata-kata fleksibel, berarti dia bisa lentur atau lunak. Nah, untuk gerakan anatomi tubuh fleksi itu bisa saya contohkan ada bagian area tangan. Tangan ini apabila dia gerakan fleksi, yaitu dia menekuk atau membengkokkan. Hampir sama dengan kata-kata fleksibel. Fleksibel, fleksi, ya. Jadi dia menekuk. Ini area tangan. Bisa saya contohkan lagi bagian area kaki. Kaki juga pada saat fleksi berarti dia area yang menekuk, ya. Kemudian untuk kepala juga fleksi berarti dia membengkokkan atau menekuk. Sama dengan posisi seperti ini, ya. Untuk gerakan ekstensi, ekstensi itu berarti lawannya. Kalau dia fleksi dia menekuk berarti lawannya dia meluruskan. Kalau gerakan tangan, fleksi seperti ini tadi, ya. Kemudian jika ekstensi dia diluruskan saja, ya. Sama dengan kaki. Apabila fleksi begini berarti ekstensi diluruskan.
Untuk kepala tadi, untuk fleksi dia menekuk ke bawah, sedangkan ekstensi lurus ke bawah. Untuk gerakan berikut juga sama sebenarnya. Untuk dia ekstensi dia lurus seperti sumbu tubuh, sedangkan dia fleksi dia menekuk, berarti dia posisinya ada lekukan. Ya. Untuk pembahasan kedua, ada elevasi dan depresi. Hampir sama seperti pelajaran matematika. Ada sudut elevasi. Sudut elevasi berarti dia sudut yang melihat arah yang ke atas. Sedangkan depresi, area yang sudut yang melihat ke arah yang bawah. Tapi bukan untuk pelajaran gerakan anatomi. Di sini sama seperti gerakan elevasi, itu mengangkat tangan. Mengangkat artinya mengangkat. Sedangkan depresi, dia gerakan menurunkan tangan. Tidak hanya bagian tangan, area kaki juga sama. Jadi artinya elevasi adalah bagian tubuh yang bisa mengangkat, sedangkan depresi artinya menurunkan. Untuk gerakan yang ketiga adalah abduksi dan adduksi. Di sini perbedaan huruf B dan D. Yang artinya apabila abduksi itu adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Saya bisa berikan contoh untuk tangan dan kaki. Contoh untuk tangan, gerakan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Ada sudut di sini. Sedangkan adduksi artinya adalah area yang mendekati tubuh. Berarti tangannya diturunkan ke bawah. Dia mendekat ke area bagian tubuh. Ya, jadi saya ulangi lagi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Apabila lupa, silakan dihafalkan dengan huruf D. Adduksi menggunakan huruf D. Adduksi, dekat. Itu ya, untuk mempercepat biar kalian bisa hafal. Ya. Untuk gerakan yang keempat itu adalah inversi dan eversi. Seperti pengertian in itu artinya ke dalam, sedangkan kata-kata itu adalah keluar. Yang dimaksud di gerakan inversi dan eversi ini bisa saya contohkan untuk telapak tangan dan telapak kaki. Untuk telapak tangan, apabila dia inversi, artinya telapak tangan ini menghadap ke area dalam tubuh, inversi. Sedangkan eversi berarti telapak tangan tersebut menghadap area ke luar tubuh, seperti ini. Untuk telapak kaki juga sama. Apabila inversi, telapak kaki mengarah ke area dalam tubuh, sedangkan eversi, telapak kaki menghadap ke area luar bagian tubuh. Seperti gambar yang akan saya tampilkan di samping. Untuk gerakan yang kelima itu adalah supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi ini adalah gerakan untuk badan dan untuk tangan. Saya contohkan untuk supinasi di area tangan. Supinasi itu adalah area telapak tangan yang membuka ke atas atau istilahnya menengadah. Sedangkan pronasi kebalikannya, telapak tangan menghadap ke bawah atau kita sebut dengan menelungkupkan tangan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Supinasi adalah gerakan menengadah. Untuk pronasi, gerakan menelungkupkan. Kalau untuk posisi tubuh pada saat posisi tidur, supinasi dia telentang. Sedangkan dia pronasi, jadi badan tersebut dia menelungkup menghadap ke area tempat tidur atau ke bawah. Untuk gerakan terakhir, endorotasi dan eksorotasi. Endo itu yang artinya ke dalam, sedangkan ekso itu artinya keluar. Rotasi artinya perputaran. Jadi apabila gerakan anatomi tubuh endorotasi adalah memutar ke dalam area tubuh. Saya berikan contoh untuk gerakan tangan, memutar ke dalam area tubuh. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan memutar ke luar tubuh. Ya, jadi saya ulangi dari awal sampai akhir ya. Untuk gerakan fleksi,
menekuk. Kebalikannya ekstensi. Untuk yang kedua, elevasi dan depresi. Yang ketiga, abduksi, adduksi. Untuk gerakan keempat, inversi dan eversi. Gerakan kelima, supinasi dan pronasi. Gerakan yang terakhir, endorotasi dan eksorotasi. Ya. Untuk pembahasan ini bisa difungsikan apabila seorang asisten keperawatan melakukan tindakan praktek di rumah sakit, bisa di klinik dan di laboratorium. Kemudian untuk gerakan anatomi sendiri itu bisa kita praktekkan di dunia nyata. Ada dua. Untuk bagi orang yang merasa dirinya sehat digunakan untuk gerakan olahraga. Kemudian untuk yang pasien yang stroke ya, terutama pasien pasca stroke bisa digunakan untuk latihan gerak ROM atau range of motion. Jadi pasien tersebut bisa diajarkan dengan cara seperti tadi, ada fleksi, ekstensi, diangkat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekakuan otot pada pasien yang pasca stroke. Ya, itu pembahasan dari saya. Ini adalah langkah awal. Nanti akan saya lanjutkan untuk yang bagian part kedua. Mungkin pembelajaran tadi itu bisa mempermudah kalian agar bisa cepat menghafal dan diaplikasikan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.